Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, dimanapun kalian dapat ada, semoga selalu dan makin semangat dalam mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan UTBK 4, khususnya di bidang kimia, lebih khusus lagi, yaitu materi tentang kesetimbangan. Jadi, kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi kesetimbangan. Nah, apa aja materinya? Apa aja soal latihan yang akan kita bahas? Kita lihat langsung. Soal yang pertama, kita diberikan sebuah persamaan reaksi kimia, yaitu CO tambah H2O menghasilkan CO2 dan H2. Nah, bila 1 mol CO dan 1 mol H2O direaksikan sampai terjadi kesetimbangan, dan pada saat tersebut, berarti saat terjadinya kesetimbangan, itu masih tersisa 0,2 mol CO. Maka tetapan kesetimbangan Kc adalah, nah kata kunci dari soal ini adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Ingat, dalam reaksi kesetimbangan ada dua, yaitu Kc dan Kp. Kc itu konsentrasi, sedangkan Kp itu P itu pressure atau tekanan, ya. Jadi tetapan kesetimbangan tekanan. Nah, soal yang pertama itu ditanyakan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, maka langkah yang pertama adalah menuliskan reaksinya. Jadi CO tambah H2O menghasilkan CO2 tambah H2. Nah, sebelum berlanjut, pastikan dulu bahwa reaksi ini telah setara. Kalau belum, maka setarakan. Nah, ini kebetulan sudah setara. Maka kita menggunakan MRS, mula-mula reaksi dan setimbang. Nah, mula-mula itu diketahui di soal CO, gas CO sebanyak 1 mol dan H2O juga 1 mol. Kemudian bereaksi sebesar X, ya, berkurang, ini minus ya, karena ketika bereaksi CO dan H2O berkurang sebesar X dan CO2 terbentuk sebesar X. Kenapa X? Semuanya sama karena koefisiennya sama. Nah, setelah itu pada saat setimbang, CO itu masih tersisa 0,2 mol, sedangkan H2O karena belum diketahui jadi 1 min X mol, CO2 sebesar X mol, dan H2 sebesar X mol. Nah, maka dari sini kita bisa mencari nilai X yang bereaksi itu seberapa besar menggunakan CO. Maka kita dapatkan X adalah 1 minus 0,2, jadi kondisi awal dikurangi akhir, maka itulah X yang bereaksi, yaitu 0,8 mol. Dari sini kita bisa mengetahui dalam keadaan setimbang mol masing-masing masing-masing senyawa dalam reaksi ini, baik CO, H2O, CO2, H2, ini bisa kita ketahui, ya. Baru kemudian kita cari rumus Kc. Ingat, rumus Kc itu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, di sini kan masih dalam keadaan mol. Nah, sebenarnya harus dibagi dengan volume. Tapi karena koefisiennya sama dan volume totalnya adalah sama, maka sama aja antara mol dengan konsentrasi. Jadi tinggal masukkan aja angkanya. Nah, CO2 sebesar 0,8 karena X mol ya, X-nya 0,8. Nah, ketemu 0,8, H2-nya 0,8 dibagi CO-nya 0,2 dan H2O 1 min X, X-nya 0,8 berarti 0,2. Maka kita dapatkan Kc-nya sebesar 16. Maka jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya, tetapan kesetimbangan untuk reaksi PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2 pada suhu 769 Kelvin adalah 0,05. Oh, ini adalah tetapan kesetimbangan ya, ini Kc-nya. Jika konsentrasi awal PCl5 0,1 mol per liter, maka pada keadaan setimbang PCl5 akan yang terurai adalah, nah ini kata kunci dari soal ini adalah PCl5 yang terurai atau yang kita sebut sebagai derajat disosiasi atau derajat ionisasi atau yang kita kenal dengan alfa. Nah, tapi sebelum kita mencari derajat disosiasi, maka kita harus terlebih dahulu seperti biasa. Ingat, kalau kesetimbangan maka tuliskan persamaan MRS-nya dari reaksi kesetimbangan tersebut.
PCl5 menjadi PCl3 tambah Cl2. Ingat, harus disetarkan dulu, dan kebetulan ini sudah setara. Maka kita cek mula-mula 0,1 mol nih ya. Jika konsentrasi awal PCl5 diketahui adalah 0,1 mol. PCl3 belum terbentuk, kemudian reaksinya sebesar X, maka PCl3 dan PCl2 juga terbentuk sebesar X, maka PCl5 pada keadaan setimbang adalah 0,1 min X mol, PCl3 X mol, dan PCl2 X mol. Nah, nilai Kc-nya diketahui, maka kita masukkan ke nilai Kc. Ingat, karena ini nih, konsentrasinya 0,1 mol per liter, sedangkan reaksinya dalam bentuk mol, maka volumenya juga sama 1 mol, maka konsentrasi dan juga molnya sama. Antara molaritas dan molnya sama. Jadi nggak usah bingung ya, tinggal dimasukkan aja angkanya. Maka nilai Kc adalah, nah, nih PCl3 kali PCl2, ingat konsentrasi produk pangkat kan koefisiennya 1, jadi pangkat 1 dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ini PCl5 sama-sama pangkat 1. Maka ketemu, ya ingat ya, dimasukkan adalah nilai konsentrasi atau mol pada saat setimbang. Maka X ini dikali X dibagi 0,1 min X ketemu 0,05. Dari mana 0,5? Dari soal. Ya, ini. Nah, dari sini kita bisa mencari tahu X. Kalau kita jabarkan, maka kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat. X kuadrat ini dikalikan silang ke sini, maka jadi 0,005 min 0,05X. Maka kita dapatkan di otak-atik ketemu ini begini. X kuadrat tambah 0,05 min 0,005 sama dengan 0. Maka kita bisa uraikan X plus 0,1 dikali X min 0,05 sama dengan 0. Maka ketemu nilai X adalah min 0,1 dan X sama dengan 0,05. Nah, dari dua angka X ini yang paling memungkinkan adalah yang positif. Ya, kalau ini kita masukkan di sini, maka PCl5 berkurang. Kalau ini kita masukkan yang negatif, maka jadinya positif, malah bertambah. Maka yang tepat adalah yang 0,05. Maka kita bisa tahu nilai alfanya. Kenapa? Karena nilai alfa adalah ini. Mol zat terurai dibagi mol zat awal. Nah, jadi X dibagi dengan 0,1. X-nya adalah 0,05 dibagi 0,1. Ketemu 0,5. 0,5 kalau dalam bentuk persen dikalikan 100 jadi 50%. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Berikutnya soal nomor 3. Dalam ruangan 1 liter terdapat kesetimbangan antara gas N2, H2, dan NH3 dengan persamaan reaksi. 2NH3 terurai mengalami kesetimbangan membentuk N2 dan 3H2. Pada kesetimbangan tersebut terdapat 0,01 mol N2, 0,01 mol H2, dan 0,05 mol NH3. Harga konstanta kesetimbangan reaksi adalah, nah soal ini juga sama, yaitu mencari Kc ya. Nah, seperti biasa, langkah pertama dalam kesetimbangan adalah menuliskan reaksinya. Ya, reaksi kesetimbangan 2NH3 terionisasi atau terurai menjadi N2 dan 3H2. Nah, ingat ini udah setara ya. Kemudian kita tentukan, oh iya, ini kan di sini diketahui dalam keadaan setimbang. Jadi kita nggak perlu mencari mula-mula dan saat reaksinya. Karena sudah diketahui dalam keadaan setimbang, yaitu NH3 0,05 mol, kemudian N2 0,01 dan H2 0,01 mol. Nah, berikutnya kita tentukan persamaan Kc-nya. Nah, oh iya, satu lagi nih. Volumenya 1 liter. Ya, di sini diketahui volume ruangan 1 liter. Maka konsentrasi sama dengan mol. Sebenarnya sama aja ya, seperti soal-soal sebelumnya. Kita ibaratkan total volumenya di setiap reaksi itu ujungnya sama ya, karena kesetimbangan pada akhir volumenya sama semua. Maka mol dengan konsentrasinya itu sama. Nah, berikutnya kita masuk ke persamaan Kc-nya ya. Nah, ini yang menarik nih, karena beda dengan yang lain, reaksinya di sini koefisiennya beda-beda. Maka N2 ini produk dipangkatkan 1 karena koefisiennya 1 kali H2 pangkatnya 3 karena koefisiennya 3. Dibagi NH3 pangkat 2 karena 2 nih koefisien dari amoniaknya.
kita masukkan angkanya, ketemu deh. 0,01 kali 0,1 pangkat 3 dibagi 0,05 pangkat 2. Ketemu 4 kali 10 pangkat minus 6. Ya, itu konsentrasi KC atau konstanta kesetimbangan dari NH3 menjadi NH2 dan H2. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4, jika tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2X tambah Y menghasilkan 4Z adalah 0,04, maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi 2Z yang mengalami kesetimbangan menjadi X tambah Y adalah, nah ini menarik ini. Ini sebenarnya masih sama, yaitu tetapan kesetimbangan, akan tetapi membandingkan dua reaksi. Jadi nanti dari sini kita akan mengetahui beberapa sifat dari KC ya. Jika reaksi diapakan, KC-nya akan berubah bagaimana. Kita cek dulu persamaan yang pertama, yaitu reaksi 2X tambah 2Y menghasilkan 4Z. Di sini diketahui nilai KC-nya 0,04. Kita jabarkan dulu. Oh, maaf. Nah, KC1, anggap ini reaksi pertama ya. Jadi KC1 adalah Z pangkat 4, ini produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan pangkat koefisien. Dibagi X pangkat 2 kali Y pangkat 2 adalah 0,04. Nah, sedangkan untuk reaksi berikutnya, itu persamaan reaksinya 2Z ionisasi ya. Bukan ionisasi, terdisosiasi menjadi X tambah Y. Mengalami kesetimbangan. Kalau kita jeli atau kalau kalian jeli, perhatikan di sini reaksi 1 dan 2 ini berkaitan. Atau reaksi 2 ini sebenarnya reaksi yang pertama dibalik, kemudian dibagi 2. Ya enggak? Awalnya 4Z, kalau dibalik dia akan menjadi reaktan, bagi 2 jadi 2Z. Kemudian 2X tambah 2Y, kalau dibalik dia akan menjadi produk, dibagi 2 jadi X tambah Y. Nah, maka kita mempunyai sifat nih yang perlu diingat. Kalau nggak ingat ya berarti tinggal dimasukkan aja sebenarnya. Yang pertama adalah nih, jika reaksi dibalik, maka KC itu dibagi. Jadi kalau contohnya ini KC-nya 0,04, kalau reaksinya dibalik jadi 0,04. Kenapa bisa demikian? Kalau ini dibalik, maka X kuadrat kali Y kuadrat berada di atas menjadi produk. Sedangkan Z pangkat 4-nya akan berbalik ada di bawah. Maka ini akan menjadi 0,04. Sedangkan jika reaksinya dibagi suatu nilai X, maka KC-nya menjadi di akar X. Kalau ada satu lagi sebenarnya, tapi ini nggak langsung berkaitan dengan soal ini. Kalau reaksi itu dikalikan X, maka akar KC-nya akan dipangkatkan X. Maka kalau dibagi, itu kebalikan dari pangkat, yaitu akar. Ya, maka kita dapatkan begini kalau kita jabarkan. Nah, KC2 itu kan X dikalikan Y dibagi Z kuadrat. Kalau ini kita kaitkan dengan yang pertama, maka jadi akar. Kenapa akar? Karena reaksi yang pertama akan kita balik. Nah, kita balik. Oh, maaf. Dibalik kemudian dibagi 2. Nah, dibagi 2 itu yang menjadi akar. Kalau dibalik jadi 1/. Nah, ini penjabarannya aja. Nah, kalau ini kita balik, jadi 1/, Z pangkat 4 dibagi X kuadrat kali Y kuadrat, kemudian di akar. Maka sama dengan 1/, atau akar 1/, KC1. Karena ini kan KC1. Ya, jadi kita akan dapatkan KC2 sama dengan akar 1 dibagi 0,04. 1 bagi 0,04 itu sama dengan 100 bagi 4, maka 25. Akar 25 adalah 5. Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang D. Ingat, kalau menggunakan perbandingan begini, lebih simpelnya kalian harus mengingat ini aja. Kalau reaksi dibalik, maka KC-nya dibagi. Kalau reaksinya dibagi 1X, maka KC-nya akan di akar X. Atau di akar dengan angka tersebut. Kalau reaksi dikali suatu X, maka KC-nya dipangkatkan X. Oke. Berikutnya 5. Nah, untuk reaksi H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Ya, mengalami reaksi kesetimbangan.
Kemudian diketahui konsentrasi awal dari H2 adalah 0,2 mol per liter atau 0,2 molar dan I2 0,15 molar. Jika pada saat kesetimbangan masih tersisa I2 sebesar 0,05 molar, maka harga tetapan kesetimbangan adalah, ini juga masih sama, yang dicari adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, persamaan reaksi kesetimbangan untuk H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Ini perlu kita tuliskan MRS-nya ya, mula-mula reaksi dan setimbang. Mula-mulanya 0,2 molar H2, kemudian I2 0,15 mol. Ya, kita tuliskan dalam bentuk mol ya. Karena yang mengkaitkan reaksi itu adalah bentuknya mol. Nanti kita ubah menjadi molaritas atau konsentrasi. Kemudian yang bereaksi sebesar min X mol, kemudian I2 min X, dan HI-nya sebesar 2X mol, karena koefisiennya 2 kalinya H2 dan I2. Maka dalam keadaan setimbang kita dapatkan H2 0,2 min X, kemudian I2-nya sebesar 0,05 mol ya dari soal ini. Ya, kemudian HI-nya sebesar 2X mol. Maka kita bisa cari X mol itu sama dengan 0,15 min 0,05 mol. Dari mana? Dari I2. Maka X molnya itu sebesar 0,1 mol. Ingat, karena dalam keadaan setimbang volumenya itu sama, maka baik konsentrasi maupun mol maupun molaritas itu sama aja. Langsung kita ke KC-nya, maka kita dapatkan HI pangkat 2, karena koefisiennya 2, dibagi H2 dikali I2. Kita dapatkan 0,2 dipangkatkan 2 dibagi 0,1 kali 0,05. Ketemu KC-nya sebesar 8. Ingat ya, KC itu enggak mempunyai satuan ya. Tetapannya tanpa ada satuan. Berikutnya 6. Nah, ini menarik nih. Jika pada kesetimbangan W ditambah X menghasilkan Y tambah Z, dan tetapan kesetimbangannya sebesar 1, ini K sama dengan 1, dan konsentrasi W itu sama dengan 2 kali konsentrasi Y, maka konsentrasi X sama dengan, jadi dalam keadaan setimbang, konsentrasi W ini sama dengan 2 kalinya konsentrasi Y. Nah, maka konsentrasi X dikaitkan sama Z ya. Kalau kita lihat dari opsinya adalah X itu berapa kalinya Z gitu. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya cuma persamaan matematis aja, mengotak-atik. Jadi yang ditanyakan sama yaitu berkenaan atau materinya tentang tetapan kesetimbangan. Kita tuliskan lagi persamaan reaksi setimbangnya dan dalam keadaan setimbang. Kita dapatkan di sini, ini ibaratkan Y itu sebesar A molar konsentrasinya, maka W itu 2 kalinya A, 2A molar. Nah, yang ditanyakan adalah X, ini berapa molar ini? Itu berapa kalinya Y gitu kan. Maka kita masukkan ke persamaan konstantanya. Jadi Y kali Z dibagi W kali X, semuanya koefisiennya 1, jadi pangkatnya 1 semua. Maka kita masukkan Y-nya adalah A, kemudian W-nya adalah 2A, kemudian Z-nya tetap dan X-nya tetap, itu sama dengan 1. Dari mana? Dari soal nih, K sama dengan 1. Nah, A-nya bisa kita coret, maka kita dapatkan 2X, ini 2X, kemudian dikalikan silang ke sini, 2X sama dengan Z, ya. Karena yang kita cari adalah X-nya, maka X-nya yang kita taruh di kiri biar mudah. Jadi 2X sama dengan Z, berarti X sama dengan 1/2 Z, ya. Maka jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 7. Diberikan sebuah tetapan kesetimbangan reaksi 2BaO2 ini terurai menjadi 2BaO tambah O2. Nah, diberikan oleh ini hanya menentukan tetapan kesetimbangan. Nah, di sini ada yang menarik yang berbeda dari yang lain. Kalau yang soal-soal sebelumnya itu semuanya reaksinya dalam bentuk gas. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau kalian hanya melihat reaksinya tanpa melihat fasenya, maka jawaban yang kelihatan lebih tepat adalah yang D.
Ya, padahal ada syarat di sini nih. Jadi, yang masuk ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan itu hanya pada fase larutan atau aqueous dan gas. Sedangkan solid dan liquid itu tidak masuk ke dalam tetapan kesetimbangan ya. Karena tetapan kesetimbangan itu yang dilihat adalah pergerakannya ya. Jadi hanya yang bentuk larutan, aqueous dan juga gas yang mempunyai konsentrasi, intinya itu. Ya, sedangkan solid nggak punya konsentrasi, jadi nggak bisa. Dan kan di sini kita bahas tetapan kesetimbangan ada dua jenis ya, jadi Kc dan Kp. Satu konsentrasi, yang kedua tekanan. Maka solid itu nggak punya tekanan. Yang punya tekanan adalah gas dan juga liquid. Liquid, maaf, aqueous ya. Nah, maka kita akan dapatkan reaksi persamaannya di mana BaO2 itu solid dan BaO ini juga solid. Maka di sini yang masuk hanya O2 dalam bentuk gas. Maka konstanta kesetimbangannya atau tetapan kesetimbangannya adalah O2. Ya, karena BaO sekalipun di sini koefisiennya 2 pangkat 2 ini nggak masuk ke dalam reaksi karena bentuknya adalah solid atau padatan. BaO2 juga padatan. Maka yang masuk hanya O2. Ya, jawabannya yang E. Nah, berikutnya nomor 8 ini berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan ya. Reaksi pembuatan belerang trioksida atau SO3 adalah eksoterm. Wah, ini berkaitan juga dengan entalpi ya atau termokimia. Dapat meningkatkan dengan cara yang ditanyakan adalah gimana caranya dari reaksi 2SO2 ditambahkan O2 menghasilkan 2SO2, produksi belerang trioksida dapat meningkat dengan cara, jadi gimana caranya reaksi ini itu bergeser ke arah produk, karena yang diinginkan adalah belerang trioksida. Sedangkan reaksi ini berlangsung secara eksoterm, artinya dia menghasilkan panas ya, tidak membutuhkan tapi menghasilkan panas. Nah, maka kata kuncinya yang pertama adalah ini merupakan pergeseran kesetimbangan ke arah kanan. Yang diharapkan adalah produk. Ya, bagaimana meningkatkan produk? Sedangkan kita bisa tahu ada beberapa faktor yang dapat menggeser kesetimbangan dari sebuah reaksi. Maka yang lebih tepat adalah yang pertama ini reaksi bersifat eksoterm ya. Maka pada reaksi tersebut untuk menggeser ke arah kanan ini dapat dilakukan yang pertama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah koefisien terlebih dahulu. Ya, sebelum kita ke eksotermnya. Ini koefisien kalau kita lihat sebelah kiri itu sebanyak 3, sedangkan sebelah kanan itu hanya 2. Maka bisa dilakukan yang pertama dengan menaikkan tekanan, karena koefisien kanan ini lebih kecil. Ingat ya, pengaruh tekanan terhadap pergeseran kesetimbangan adalah semakin besar tekanan atau semakin kecil volume, maka dia akan lebih suka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Dan sebaliknya, kalau tekanan diperkecil dan atau volume diperbesar, maka pergeseran itu akan atau kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, bukan ke arah kiri, ke arah yang koefisiennya paling besar. Ya, dalam konteks soal ini adalah yang ke kiri. Maka untuk meningkatkan produk yang ada di sebelah kanan, dan produk ini koefisiennya lebih kecil dibandingkan koefisien reaktan, maka kita tingkatkan dengan menaikkan tekanan. Ya, yang berikutnya berkaitan dengan reaksi yang bersifat eksoterm. Maka kalau eksoterm yaitu dengan cara menurunkan suhu. Kenapa? Kalau suhunya turun atau suhunya kita turunkan, maka dia akan bergerak ke arah eksoterm. Ya, ke arah kanan. Karena kalau ini reaksi yang dibalik, maka reaksinya bersifat endoterm. Sehingga untuk meningkatkan produk pada reaksi SO2 tambah O2 menghasilkan SO3 ini, sedangkan reaksinya juga eksoterm, maka kita turunkan suhu. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Menambah katalis. Katalis salah ya.
Kenapa? Katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dia hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Ingat, katalis itu hanya mempercepat terbentuknya kondisi setimbang, tapi tidak berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Sedangkan memperbesar volume salah. Kalau volume diperbesar, malah dia akan mengarah ke koefisien yang paling besar, yaitu ke kiri. Maka jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 1 dan 3. Oh iya, lupa saya jelasin. Ini soal bentuknya ini ya, apa namanya, pilihan angka ya. Kalau A itu 1, 2, 3 benar. Kalau B itu 1. Oh, ini B berarti ya. Maaf, bukan C ya. Berarti yang B, 1, 3 benar. Kemudian C, 2, 4 yang benar. D itu 4 aja yang benar. Kemudian E itu salah semua. Benar semua ya, kok salah semua. Oke, ini salah ya. Ini jawabannya yang B, 1 dan 3. Berikutnya kita ke nomor 9. Gas H2 dan I2 bereaksi membentuk gas HI. Ya, semuanya gas ya. Menurut persamaan reaksi, ini H2 tambah I2 menjadi 2HI. Nah, jika reaksi dilakukan dalam wadah 2 liter, nah volumenya 2 liter, dan pada kesetimbangan reaksi terdapat 0,1 mol H2, 0,1 mol I2, dan 0,5 mol HI. Maka nilai Kp reaksi tersebut adalah, nah ini menggunakan soal benar salah ya. Yang itu kayak yang soal di atas tadi, yaitu 1, 2, 3 benar itu A, 1, 3 benar B, 2, 4 benar C, 4 aja yang benar itu D, dan benar semua berarti E. Nah, kata kunci dari soal ini berarti adalah hubungan antara Kc dan Kp ya, karena pilihannya Kp ya. Nah, maka kita tuliskan dulu persamaan reaksi kesetimbangannya. Ini H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Kemudian di sini diketahui dalam keadaan setimbang, yaitu H2 sebesar 0,1 mol, I2 0,1 mol, dan HI 0,5 mol. Maka kita cari dulu nilai Kc-nya nih, ya. Nah, oh iya, ini kan dalam bentuk mol dan wadahnya 2 liter. Maka kita cari tahu aja dulu lah, sebenarnya sama aja ya nanti belakangnya. Yaitu 0,05 molar, kemudian I2 0,05 molar. Dari mana? 0,1 dibagi 2 liter. Ini juga sama, dibagi 2 liter ketemu. Dan HI-nya 0,25 molar. Maka kita dapatkan nilai Kc-nya dulu sebelum nanti ke Kp ya. Kc HI pangkat 2, koefisiennya 2 dibagi H2 kali 2. Maka 0,25 pangkat 2 dibagi 0,05 kali 0,05. Sama dengan 25. Nah, ini baru Kc. Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana mencari Kp. Hubungan antara Kc dengan Kp itu bisa menggunakan persamaan reaksi ini. Jadi Kp sama dengan Kc kalikan RT pangkat delta N. Ya, kita nggak perlu menjabarkan ya. Kalau kalian lupa, ini penurunan dari hukum gas ideal P kali V sama dengan nRT. Nanti ketemu ujungnya ini. Nah, sedangkan delta N ini adalah selisih koefisien produk dan reaktan. Jadi delta N itu selisihnya antara, ini delta N selalu positif ya, tergantung selisih antara produk itu jumlahnya ada berapa, jumlah koefisien produk itu dikurangi dengan jumlah koefisien reaktan. Maka di sini kita dapatkan delta N-nya, produknya ada 2, kemudian reaktannya I2-nya ada 1, H2-nya ada 1. Maka totalnya 2. 2 min 2 sama dengan 0. Sedangkan R kali T dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Ya, maka Kp akan sama dengan Kc. Sehingga kita dapatkan di sini yang benar adalah 1 dan 3. Ya, Kp-nya sama dengan 25 karena kita dapatkan Kc-nya sama dengan 25. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu 1 dan 3. Ke soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Kesetimbangan kimia berikutnya menghasilkan produk reaksi lebih banyak bila volumenya diperkecil adalah, ini masih berkenaan atau berkaitan dengan pergeseran kesetimbangan, terutama pada faktor perubahan atau pengaruh volume. Nah, pada soal ini
diinginkan produk yang lebih banyak, berarti yang kanan ini lebih banyak dengan volume diperkecil. Artinya dengan memperkecil volume, pergeseran kesetimbangan ke arah kanan ya, dari kiri ke kanan. Artinya berarti yang perlu diperhatikan adalah semakin besar volume, maka pergeseran kesetimbangan ke arah koefisien yang lebih besar, dan juga sebaliknya. Maka di sini yang diminta adalah volume diperkecil, maka biar bergeser ke kanan, maka koefisien di kanan harus lebih kecil dibandingkan koefisien di sebelah kiri. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pengaruh atau perubahan volume ini tidak berlaku pada fase padat dan cair. Kenapa? Pergeseran kesetimbangan akan mengubah nilai K atau konstanta. Sedangkan konstanta hanya ada dua, yaitu konstanta kesetimbangan konsentrasi dan konstanta kesetimbangan tekanan. Yang mana tekanan dan konsentrasi ini hanya ada pada senyawa yang berfase aqueous atau larutan dan juga gas. Ya, maka fase padat dan cairan ini tidak masuk di dalam perhitungan koefisien ini. Maka kita akan dapatkan, nah, A itu koefisien kiri 3 semuanya gas, NO-nya ada 2, kemudian O2-nya ada 1, maka koefisien kiri 3, sebelah kanan gas ada 2. Maka koefisien kanan lebih kecil dibandingkan koefisien kiri. Yang B, 0. Kenapa 0? Di sini yang kiri hanya ada satu fase padat ya, nggak ada fase yang lain. Maka di kiri 0, di kanan 1, hanya CO2 yang jumlah koefisiennya 1. Kemudian yang C, HI gas 2, kemudian di kanan 2, maka sama ya. Sedangkan yang B, kanan ini lebih banyak. Yang C, kanan sama dengan yang kiri. Yang D, gas N2O4 1, NO2 sebelah kanan 2, maka 1 dengan 2, yang kanan lebih besar dibandingkan yang kiri. Yang E, ini solid C-nya, kemudian O2-nya gas 1 dan CO2-nya juga 1, maka yang E kanan dan kirinya sama. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Ya, karena koefisien kiri lebih kecil, maka dengan memperkecil volume, pergeseran akan bergeser ke arah kanan, ke arah produk, sehingga produknya lebih banyak ya. Jawabannya yang A. Demikian pembahasan soal kita pada pembahasan soal latihan UTBK 4 materi kimia, khususnya pada bab atau materi kesetimbangan. Ya, ini hanya contoh sampel, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.